Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melenius Palmi Riko, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang tata kelola pemerintahan di lingkungan DKI Jakarta yang ideal dalam perspektif dynamic governance. Baik, saya akan menjelaskan dynamic governance untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di DKI Jakarta. Indikator kinerja pemerintah menjadi dasar bagi pengorganisasian kerja lintas instansi pemerintah. Instansi bekerja secara gotong royong atau whole of governance dalam sebuah network governance. Yang pertama, indikator kinerja instansi menjadi dasar bagi pengorganisasian kerja lintas unit kerja. Dalam sebuah instansi, sumber daya manusia bekerja dalam tim sesuai sasaran dan pengelolaannya fleksibel dan dapat ditukarkan namun tetap akuntabel. Gagasan penyederhanaan birokrasi. Yang pertama, tahun 1992 terbit sebuah buku yang sangat terkenal, Reinventing Governance. The entrepreneurial spirit is transforming the public sector, yang ditulis oleh David Osborne dan State Gebler. Pejabat pemerintah waktu itu berbondong-bondong melakukan kursus singkat di Amerika untuk mempelajari konsep tersebut dengan 10 prinsip yang diperkenalkan dalam buku tersebut. Birokrasi seharusnya ramping. Kedua, 5 tahun setelah itu, David Osborne dan Peter Plustrik menerbitkan buku yang berjudul Punishing Bourgeoisie: 5 Strategies for Reinventing Governance. Yang ketiga, tahun 2010 ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 sampai 2025. Salah satu area reformasi birokrasi dalam struktur organisasi. Keempat, saat ini sedang menghadapi industri 4.0 atau Internet of Things. Kita dihadapkan pada situasi di mana internet dan teknologi informasi menjadi kebutuhan semua orang. Struktur birokrasi saat ini. Yang pertama, pemerintah pusat kembali membentuk instansi vertikal pengganti konfil berupa balai-balai, jumlahnya lebih banyak dari kanwil. Kedua, struktur birokrasi pemerintah daerah saat ini hampir belum ada perubahan dengan peraturan nomor 18 tahun 2016 jenjang birokrasi. Pemerintah daerah memiliki 3 tingkat dan untuk sekretariat provinsi 5 tingkat. Dan sekretariat kabupaten atau kota 4 tingkat. Selanjutnya, peningkatan eselon perangkat daerah tidak mengubah jenjang birokrasi pemerintah daerah, namun eselon 5 perlahan-lahan ditiadakan. Jika dilihat dari beban kerja manajerial, nyatanya eselon 4 tadi, maka penghapusan eselon 4 di daerah dapat dilakukan juga. Apabila dilihat dari rentang kendali terhadap staf juga masih memungkinkan dilakukannya jika jumlah staf dari 3 eselon 4 pada suatu bidang di dinas antara 3 sampai dengan 12 orang. Maka masih mungkin dilakukan pengawasan dan pengarahan oleh kepala bidang. Yang selanjutnya, dynamic government urgensi penguatan birokrasi di DKI Jakarta.
Urgensi penguatan birokrasi Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama, pendekatan dynamic governance dalam rangka penguatan birokrasi Provinsi DKI. Kedua, penguatan dynamic governance sebagai katalis mewujudkan Jakarta City. Ketiga, penguatan birokrasi Provinsi DKI Jakarta saat ini dan tindak lanjut ke depan. Selanjutnya, penguatan 3 unsur kemampuan utama dari pembentuk dynamic governance meliputi thinking ahead, thinking again, thinking across. Adapun faktor-faktor untuk memperkuat kemampuan utama pembentuk dynamic governance. Yang pertama, penguatan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kinerja untuk mencapai target pembangunan kota. Kedua, agile proses bisnis yang mengakomodir perubahan pola tata kerja dan layanan. Ketiga, pengelolaan organisasi yang lebih dinamis. Keempat, penguatan internalisasi nilai-nilai dan perilaku sesuai budayanya. Baik, mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.